Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin ala alihi washabihi ajmain. Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai materi kita pelajaran agama pada pagi hari ini, mari kita berdoa dulu pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita diberikan ilmu yang bermanfaat dan diberikan kepahaman oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin 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 ya rabbal alamin. Baiklah anak-anak sekalian, apa kabarnya nak? Semuanya dalam keadaan sehat? Alhamdulillah, kalau kalian sehat semua dan keadaan sehat, suatu kesyukuran. Sehat itu adalah mahal. Oleh sebab itu pada anak-anak untuk ini menjaga kesehatannya, kesehatan jasmani dan rohani. Karena mengapa? Sehat itu sangat nikmat paling sempurna dan raga sangat mahal sekali. Contoh pada anak-anak, ada seseorang udah lama, udah dari dulu mereka udah pesan kamarnya bagus, punya AC, kasurnya empuk. Setelah itu saya lihat di kamar itu ada buah-buahan anggur, ada jeruk. Namun apa yang terjadi di sana, mereka tidak nyaman walaupun fasilitasnya bagus. Kasurnya empuk, ruangannya pakai AC, makanan ada di sana, namun mereka tidak nyaman tidur di sana. Bahkan mereka nggak bisa tidur semalaman, siang malam mereka nggak bisa tidur. Contoh kamu lihat di rumah sakit, mengapa mereka tidak bisa menikmati itu? Berarti Allah telah dicabut sedikit nikmat yang Allah cabut adalah nikmat kesehatan. Walaupun di fasilitasnya sempurna, lengkap, enak, kalau kita lihat sepandang mata, tapi mereka tidak bisa menikmati kenikmatan itu. Namun ada seseorang tidur apa adanya, itu tidur sehelai tikar, tidur di atas tikar. Mereka nikmat sekali tidur di sana, terlelap nyenyak di tidur. Sampai digigit nyamuk pun mereka tidak pernah merasakan gigitan nyamuk itu. Saking nikmatnya dia menikmati tidur itu, sampai-sampai dia terbangun tahu-tahu udah siang. Itu anak-anak salah satu contoh nikmat sehat itu penting, wajib yang harus kita pelihara. Jangan kita rusak, jangan kita kotori. Balik kita jaga kesehatan ini, dia sehat jasmani, sehat rohani. Itu yang kita harus pelihara, ya. Apalagi zaman sekarang ini masa COVID berbahaya nak. Itu kita jaga kesehatan, berhati-hati kita dengan penyakit ini, jangan sampai meludahi diri kita dan meludahi orang lain. Oleh sebab itu kita jaga jarak dengan teman, dengan orang lain, pakai masker. Tetap harus usahakan kita pakai masker, jaga untuk menjaga kesehatan. Oke, baiklah anak-anak, pada pagi hari ini kita coba, kemarin telah kita membahas tentang optimis, ikhtiar, dan tawakal. Mungkin anak-anak masih ingat tentang optimis, ikhtiar, dan tawakal? Oh iya, tentu kalian masih ingat kan? Apa itu optimis? Suatu harapan yang harus kita peroleh untuk masa depan nanti, suatu keyakinan yang harus kita pegang, yakin dengan Allah. Kita harus itu optimis untuk menatap masa depan kita. Ikhtiar merupakan salah satu sarana untuk usaha kita, berusaha, giat, semangat. Islam itu tak boleh malas. Islam itu tidak boleh berpangku tangan. Islam itu harus giat, semangat, spirit, harus kerja keras. Untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah. Hasil kamu udah optimis, dia
ikhtiar sudah, kamu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, serahkan semuanya itu kepada Allah. Usaha kalian tidak akan pernah disia-siakan. Contoh salah satu tanda kamu syukur adalah dengan belajar. Walaupun belajar ini lewat dari itu mungkin bisa kalian pelajari kemarin sedikit yang saya mengingatkan kembali. Nah, oleh sebab ini pada anak-anak kita mencoba. Kemarin sudah saya suruh hafal. Kalian sudah hafal semua ayatnya surat Az-Zumar ayat 39? Kemarin kan sudah saya suruh untuk menghafal, memahami ayat-ayat tersebut. Tentu saja kalian sudah hafal. Ya, alhamdulillah kalau kalian sudah hafal, mungkin ada yang sudah hafal, ada yang belum. Yang belum, mari anak-anak untuk dapat menghafalkan ayat tersebut dan untuk dapat memahami ayat tersebut. Oleh sebab itu pada anak-anak di dalam membaca ayat itu harus ada beberapa hal yang harus kita perhatikan, perhatikan. Contoh di dalam ayat itu tidak kita seperti membaca Al-Quran itu seperti majalah, komik atau sebagainya. Tentu ada etika yang harus kita perhatikan. Salah satunya adalah berkait dengan tajwid. Banyak orang yang hafal Al-Quran tapi tajwidnya nggak pas, tajwidnya mereka nggak kena, janggal, nggak enak rasa bacanya. Ada kesalahan di dalam membaca. Oleh sebab itu makhrajul huruf itu harus kalian perhatikan. Makhrajul huruf itu adalah tempat keluarnya huruf. Umpama contoh Bapak, huruf lewat bibir, ba, pa, itu huruf ini semuanya dari makhrajul huruf lewat bibir. Nah, oleh sebab ini Bapak akan menjelaskan tentang hukum bacaan qola. Nah, anak-anak itu kalian sudah memahami di dalam membaca hukum bacaan qola. Nanti di dalam ayat ini ada beberapa ayat kalian paham, simak di dalam ayat tersebut. Nanti ada qola artinya apa, Nak? Masih ingat? Mungkin kalian dulu pernah ngaji di TPA atau di tempat ngaji-ngaji lain. Iya, mungkin qola itu artinya adalah memantulkan suara. Artinya qola itu memantulkan suara. Tentunya seperti Anda memegang bola itu dari kompak dengan kencang, lantas kamu jatuhkan bola itu, tentu bola itu akan memantulkan suara. Nah, itu namanya memantul. Atau kalian berada di dalam suatu gua. Nah, di dalam suatu gua kalian mengeluarkan suara. Di dalam suatu gua kalian bersuara, umpamanya, halo. Nah, tentu suara kalian itu akan memantul di dalam gua. Berbeda kalau di ruang yang terbuka, dia akan tidak memantul. Tapi kalau kita bersuara di dalam gua yang tertutup, suara itu akan memantul. Nah, itu namanya qola. Itulah salah satu qola. Atau seperti bola tadi, apabila bola itu kita umpal, kasih angin yang banyak, kita jatuhkan, bola itu akan memantul kembali. Nah, itu namanya qola. Tentunya anak-anak, ya, untuk qola ini ada huruf-hurufnya. Nah, untuk mengetahui huruf itu, untuk menemukan huruf itu, kalau kamu mau beli baju, jangan kamu beli baju di mall. Kalau kamu beli baju di mall, kamu tidak akan menemukan huruf qola itu. Kamu beli baju di pasar kaki lima, maka huruf qola itu tidak akan kamu temukan di pasar kaki lima atau di tempat-tempat lain seperti di mall atau di Indomaret dan sebagainya. Kalian mau beli baju, nggak ketemu, nggak akan menemukan huruf qola. Maka kalau kamu mau cari baju, carilah baju di toko. Kalau kamu belanja baju di toko, kamu akan menemukan huruf itu. Kira-kira bisa dipaham apa yang saya maksud, Nak? Ya, bisa dipahamkan? Kalau mau beli baju, belilah baju di toko. Nah, kalau kamu beli baju di toko, kamu ketemu
huruf qalqalah itu. Contoh apa? Siapa yang paham? Siapa yang bisa menebak teka-teki perkataan saya ini? Belilah baju di toko. Di situ ada huruf qalqalah. Contoh huruf ba. Ba itu berharokat atas, maka dibaca ba. Satu. Jim apabila dikasih huruf dhamma maka dibaca ju. Jadi baju. Dal apabila diharokat tali bawah kasroh maka dibaca di. Jadi baju di. Huruf to berharokat fathah maka dibaca to. Baju di to. Kop berharokat di atas artinya ko, maka artinya baju di toko. Nah, ketemu ini. Iya, ketemu huruf. Oh iya, artinya apa maksud saya itu? Untuk kalian itu mudah mengingat. Coba nak sebutkan huruf qalqalah. Apa ya? Lupa saya. Kayak mana cara urutannya apa? Oh iya ya, baju di toko. Baju di toko itu berarti ba, jim, dal, to, ko. Itu. Jadi kalau kita baca jadi baju di toko. Itulah huruf qalqalah. Jadi ada berapa huruf qalqalah di situ? Ada berapa? Ada 5. Coba kamu baca sekali lagi. Saya ingatkan. Coba kita baca. Ba, jim, dal, to, kok. Kalau dibaca baju di toko temu. Nah itulah namanya huruf-huruf qalqalah yang harus kalian hafalkan. Nah huruf itu kalau kami cari baju di mall nggak ketemu, baju di mall, baju kaki di mall nggak ketemu, carilah baju di toko. Nah itulah huruf-huruf qalqalah. Oke, kalau sudah paham ya. Sekarang qalqalah itu ada lagi bagiannya, terbagi menjadi dua. Terbagi menjadi dua qalqalah itu. Ada yang namanya qalqalah kubra, ada yang namanya qalqalah sughra. Nah, qalqalah sughra ini maka dibaca kecil, dia memantul, suara mantulnya kecil. Ada yang namanya qalqalah kubra. Qalqalah kubra ini anak-anak sekalian maka dibaca jelas, suaranya kuat, pantulannya kuat. Apa cirinya? Salah satu cirinya adalah apabila huruf qalqalah yang 5 tadi dia mati di tengah kalimat, maka dia dikatakan namanya qalqalah sughra, ya, dikatakan qalqalah sughra. Apabila qalqalah itu dia mati di akhir huruf qalqalahnya berharakat dan di akhir kalimat, maka dia adalah qalqalah kubra. Bisa dipaham anak-anak? Oke, kalau sudah paham. Sekali lagi, apa sih ciri-cirinya qalqalah itu? Nah, ini saya jelaskan lagi. Qalqalah itu terbagi menjadi dua, qalqalah kubra dan qalqalah sughra. Qalqalah sughra artinya besar, pantulannya agak kuat. Kalau qalqalah sughra, pantulannya kecil. Itu cara membacanya. Apa cirinya qalqalah kubra itu? Kalau qalqalah kubra di antara huruf yang 5 tadi, ba, jim, dal, to, ko. Apabila di antara huruf itu berharokat, dia berharokat di akhir ayat atau di akhir kalimat, maka itu dibaca qalqalah kubra, artinya mantunya kuat. Oke? Bisa dipaham? Oke, kalau Pak bisa dipaham. Nah, sekarang qalqalah sughra. Qalqalah sughra ini apabila qalqalahnya tadi terdapat mati di tengah kalimat, maka dia pantulnya kecil.
Apabila huruf qala-qalanya mati di tengah-tengah kalimat atau di tengah-tengah ayat, maka hurufnya pantulan dibaca kecil, itu namanya qala sughra. Coba kalian amati dari ayat ini, surat Az-Zumar ya. Coba kita pelajari, kamu amati surat Az-Zumar ayat 53 ya. Bacanya, perhatikan. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim latak. Nah, di sini ada latak. Nah, coba perhatikan, di sini ada latak. Nah, ini kalau latak ini ciri kolok sughra. Artinya kolok ini mati di tengah kalimat. Nah, ya, mati di tengah kalimat, maka ini namanya kolok latak natu mir rahmatillahi innallaha yaghfiru. Latak itu namanya kolok sughra ya. Oke, sama ya. Oke, bisa dipaham sama anak-anak sekalian? Ya. Sekali lagi kita perhatikan ayat tersebut ya. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Bukan an. Salah kalau dibaca an, tapi anfusihim. Itu menunjukkan ada nun. Di situ ada nun mati. Nun mati bertemu huruf fa, maka dibaca ikhfa. Bukan an. Kalau an itu izhar, tapi di situ nggak ada. Anfusihim menunjukkan ikhfa, artinya ikhfa itu disamarkan. Latak. Nah, latak itu adalah qala. Latak. Nah, qaf ini perhatikan. Latak ini qala sughra, maka dibaca pantulnya kecil. Latak natunir rahmatillahi innallaha yaghfiruz dzunuba jami'an innahu. Nah, anak-anak perhatikan. Ini ada hadamir. Awas anak-anak, ini perhatikan. Hadamir ini ada seperti huruf dhamma, tapi kepalanya ke bawah. Nah, huruf dhamir ini ada huruf hadamir, ini ada seperti huruf dhamma, kepalanya ke bawah. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan hal ini harus dibaca dua harakat. Berbeda dengan kalau kepalanya ke atas, berarti tidak dibaca dua harakat. Nah, ini menunjukkan ini harus kalian cermati. Di dalam ayat ini harus cermati. Innahu. Nah, hu ini dibaca panjang. Huwal ghafurur rahim. Boleh dibaca 6 harokat, boleh juga dibaca 2 harokat. Ya. Perhatikan lagi, sekali lagi ya. Qul ya ibadiyalladzina, ini 2 harokat. Ini namanya maqtabiyah. Maqtabiyah ini dibaca 2 harokat. Karena mengapa? Ada iya mati di sini, iya sukun. Ini maqtabiyah, ya. Asrafu. Nah, panjang. Nah, majas mumpasil. Bila 5 harokat. Nah, ini ang ini ikhfa, bukan an. Dibaca an, itu tidak salah kalau dibaca an. Anfusihim. Nah, ini ikhfa, perhatian. La taqnatu. Sughra.
min rahmatillah, innallaha yaghfiru dzunub. Ini martabi waw, maka harus dibaca 2 harokat. Martabi apa? Martabi waw, ya. Yaghfiru dzunuba jami'an, jami'i dibaca 2 harokat karena ini adalah maktubiyah. Jami'an innahu domir ini menunjukkan hu-nya harus dibaca 2 harokat. Kalau kamu menunjukkan seperti ini, tanda ini hadomir, sudah dibaca 2 harokat. Karena di sini tidak ada alif, kecuali kalau ada hamzah, maka dia harus dibaca 2,5 harokat atau 5 harokat hu-nya. Kalau tapi di sini ada hamzah. Masilah. Nah, wal alif lam qamariyah. Awas, ingat anak-anak, di sini ada alif lam qamariyah. Wal ghafur, ini menunjukkan waw, ini maktabi waw. Rahim, ghafurur rahim. Boleh kamu baca 2 harokat, boleh dibaca 6 harokat. Mana ada disukun namanya. Oke, bisa dipahami ya anak sekalian? Nah, ini di dalam cara membaca ayat Sekali lagi ya, perhatikan. Bapak sih baca-baca, kalian menyimak, nanti kamu simbolkan. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillahi innallaha ghafur. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an innahu jami'an. Jami'a kalau kita berhenti maka jami'ah. Kalau ainnya bertanwin, jami'an itu kalau berhenti. Tapi kalau dibaca jami'an innahu huwal ghafurur rahim. Boleh dibaca 6 atau dibaca 2 harokat. Oke, bisa dipaham? Oke, kalau bisa dipaham. Kul apa artinya nak? Kul. Kul. Maka kata Allah, katakanlah. Nah, sekarang kita baca terjemahnya. Ya ibadiyah, wahai hamba-hambaku. Katakanlah wahai hamba-hambaku, kata Allah. Allazina orang-orang yang, artinya allazi itu artinya orang-orang yang. Allazi itu artinya yang. Allazi orang-orang yang. Siapa yang di situ? Asrafu, mereka melampaui batas. Awas ini. Nah, ayat ini menjelaskan, katakanlah wahai orang hambaku, orang-orang yang melampaui batas. Allah karena Allah itu artinya atas. Anfusihim, diri mereka sendiri, atas diri mereka sendiri. La kalau bahasa Arabnya atau bahasa Al-Qurannya itu jangan. La jangan. Taqnatu kalian berputus asa. La taqnatu kalian berputus asa. Min ini artinya dari. Kalau bahasa Arab min aina, dari mana kamu? Ini min ini artinya dari. Mir rahmatillahi, rahmat Allah. Rahmatillahi, rahmat Allah. Innallaha, ini adalah sesungguhnya. Sesungguhnya siapa? Allah. Di sini sesungguhnya Allah. Yaghfiru, apa yaghfiru? Dia mengampuni. Sesungguhnya Allah itu mengampuni
zunuba, dosa-dosa. Allah itu akan mengampuni dosa-dosa jami'an, semuanya. Berarti dosa-dosa kita semua itu diampuni oleh Allah. Innahu, sesungguhnya Dia huwal ghafurur rahim. Dia Ghafur, Maha Pengampun, Rahim, Maha Penyayang. Apa maksud ayat ini pada anak-anak sekalian? Menunjukkan ayat ini kita tidak boleh berputus asa, tidak boleh memurung diri, karena orang yang berputus asa itu adalah suatu perbuatan dosa, melanggar hukum-hukum Allah. Padahal rahmat Allah itu luas, sangat luas sekali. Mengapa kita harus memikirkan yang satu rahmat saja, tapi banyak luaskan rahmat Allah itu? Maka kita nggak boleh berputus asa, kita harus optimis. Karena mengapa? Allah kalau kalian berputus asa, kalau kamu mau mohon ampun, bertawab kepada Allah, Allah itu mengampuni semua dosanya. Allah mengampuni semua dosa hambanya yang mau minta ampun. Sungguhnya Allah Maha mengampuni dosa-dosa semuanya. Maka oleh sebab itu pada anak-anak bermohonlah, bermunajatlah kepada Allah, memohon ampun atas kesalahan-kesalahan kita. Mungkin kita melanggar, berputus asa, tidak sedikit. Ada orang mau bunuh diri, prestasi, mereka bunuh diri, ada. Jangan, hati-hati. Ngeluh nggak boleh, ngeluh, harus semangat. Apa yang terjadi? Semuanya harus semangat, spirit. Ini Allah memberikan motivasi kepada kita. Allah memberikan janji. Jangan mengeluh, jangan berputus asa, terus cari solusi jalan lain. Karena rahmat Allah itu sangat luas, sangat luas sekali. Ini ayat-ayat ini berkaitan dengan namanya optimis. Sekali lagi pada anak terus berjuang demi untuk meraih cita-cita kita. Yang menentukan setelah itu nanti Allah yang menentukan. Yang penting kita usaha dulu, yakinkan usaha kita itu bisa berhasil. Kalau kita yakin, insya Allah nanti berhasil. Dan Allah mengampuni semua dosa hamba-hambanya yang mau bertaubat, mau minta ampun pada Allah. Allah ampuni semua dosanya. Allah itu Maha Rahman, Maha Penyayang, Maha Rahim, Maha Penyayang. Sayang betul lah Allah itu dengan hamba-hambanya. Tidak mungkin Allah akan menjerumuskan hambanya. Karena manusia itu sendiri kurang pandai bersyukur. Yakinlah rahmat Allah itu luas, carilah rahmat Allah. Mungkin tidak dapat di sini, dapat bisa. Oleh sebab itu anak-anak seperti anak-anak belajar lewat daring ini harus semangat. Nggak boleh, harus semangat. Kita nggak boleh berputus asa. Asalkan sungguh-sungguh. Oke, itu sedikit ulasan materi kita pada hari ini anak-anak yang berkaitan tentang huruf qalaqalah ya. Tentang huruf qalaqalah. Oke. Coba kamu lihat di surat An-Najm. Ya. Perhatikan ayatnya. Jangan sampai kalian salah. Wa allaysa lil insani illa ma syaa. Perhatikan. Wa allaysa lil insani illa ma syaa wa anna sa'yahu ini dua harakat. Ini hadomir sekali lagi. Sa'yahu saufa jangan dibaca dua harakat, cepat. Saufa ini tidak dibaca dua harakat. Saufa yura summa yujazahul. Nah beda, ini hadomir juga. Beda kan kepalanya. Ini hadomirnya ke atas, kepalanya ke atas. Ini hadomir kepalanya ke bawah. Nah beda. Perhatikan. Sa'yahu yujazahul jazaa
Yujazza ini dibaca berapa harakat? Nah? Ini dibaca 6 harakat. Namanya ini mad wajib muttasil. Mad apa? Mad wajib muttasil karena ada huruf hamzah di sini. Ya. Apabila mad tabi'i bertemu dengan hamzah. Yujazzahul jazaa'al awfa wa anna ila rabbikal muntaha. Ila rabbika wa anna, sekali lagi, wa anna ila rabbikal muntaha. Muntaha, muntaha, ini ikhfa. Apa? Ikhfa. Oke, bisa dipaham ya? Nah, perhatikan sekali lagi. Sekali lagi perhatikan. Wa an laysa, simak, wa an laysa li insani innama sya'a, ini dibaca 2 harakat. Ma sa'a wa anna sya'yahu, dibaca berapa harakat? 2 harakat. Ini hadamir. Sofa wa anna sya'yahu sawfa yura summa yujzahu al-jazaa'al awfa wa anna ila rabbikal muntaha. Oke, bisa paham? Oke, baiklah anak-anak sekalian ya. Itu sedikit ayat-ayat beberapa pokok bahasan kita berkaitan dengan ayat-ayat Al-Quran, cara-cara membaca ayat Al-Quran dengan baik dan benar. Dan tentunya bagaimana cara membaca ayat Al-Quran dengan baik dan benar? Tentu kalian harus memahami tajwid. Tajwid itu banyak macamnya. Makhrajul huruf, makhrajul huruf itu tempat keluarnya huruf ya, tempat keluarnya huruf. Nah itu kalau mau baca Al-Quran dengan baik dan benar harus memahami tentang tajwidnya. Oke, sekarang sedikit saya kupas lagi, saya ulang lagi ya kepada anak. Kalau huruf tajwid qalqalah itu apa artinya qalqalah nak? Ya, qalqalah artinya ya memantul ya. Qalqalah artinya memantul. Huruf qalqalah itu ada berapa? Ada 5. Oke, bisa dipaham? Oh ya. Oke, huruf qalqalah itu ada 5. Coba kamu sebutkan apa saja kira-kira. Masih ingat enggak? Oh ya, baju di toko. Nah, apa itu baju di toko? Ba, jim, dal, toko. Maka dibaca baju di toko. Apa artinya? Harus supaya untuk memudahkan kamu mengingat huruf qalqalah. Oh, coba kamu sebutkan huruf qalqalah ada berapa? Ada berapa? Ada 5. Apa ya? Oh ya, ingat dengan toko. Baju di toko. Jadi sebutkan itu cara untuk memudah mengingatkan huruf qalqalah. Oke. Qalqalah terbagi menjadi berapa? Ya, terbagi menjadi 2, qalqalah sughra dan qalqalah kubra. Apa cirinya qalqalah sughra dan kubra? Sekali lagi, ciri qalqalah kubra itu apabila dia huruf qalqalah huruf yang 5 tadi waqaf, dibaca waqaf, dia berharokat fathah atau dhamma di akhir kalimat atau diwakafkan, maka dibacanya keras, qalqalah kubra, mantulnya kuat. Apabila dia mati di tengah ayat,
Nah, di tengah kalimat kol-kolanya maka itu namanya kol-kol sughra, artinya kecil. Oke, itu saja yang bisa sampai dia bisa kira-kira bisa Anda pahami ya. Oke, kemarin kalian bahas tentang optimis, silakan kamu buka pelajarannya di buku, kalian buka nanti di situ ada halaman 139 di situ ada tentang pelajaran optimis, silakan kamu pelajari. Nah, kol-kola udah saya bapak jelaskan. Ini untuk kamu pelajari, mungkin kalian semua paham? Ada yang belum paham? Sudah paham semua? Alhamdulillah kalau sudah paham. Oke, untuk hari ini anak-anak ini ada soal. Ya, soal ini silakan kamu kerjakan di kertas 1 lembar. Cuma 10 soal saja. Soalnya nggak usah kamu tulis jawaban saja. Tulis jawaban yang paling benar. Umpamanya A dan keterangannya, jawabannya saja. Ya, sekali lagi pada anak-anak ini soal tugas WH1, silakan kamu kerjakan, kamu jawab. WH1 ini tulis di kertas 1 lembar, kasih nama, kasih kelas, antarkan ke rumah. Kolektif ya, di kolektif aja. Rupanya kelas 97, kelas 90 siapa untuk kolektifnya, 91 siapa untuk kolektifnya, di kolektif aja, juga ambil nanti diantarkan ke rumah saja ya soal tersebut. Sekali lagi cukup jawabannya saja, soalnya nggak usah ditulis, jawabannya saja yang ditulis untuk keterangan. Oke, bisa dipaham? Kalau memang sudah bisa dipaham, kira saya bapak cukupkan dulu sampai di sini. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.